Selamat pagi semuanya anak-anak. Jumpa lagi di dalam renungan kita di hari ini bersama Mr. Edi. Gimana semua kabarnya? Pasti semua dalam keadaan sehat dan berkat Tuhan selalu melimpah buat kita semua. Yuk kita mau nyanyi dulu, kita mau naikkan satu pujian yang menceritakan seseorang yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru yang bernama Zakheus. Zakheus, orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang kepadanya. Hei Zakheus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Sekali lagi yuk. Zakheus, orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang kepadanya. Hei Zakheus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Oke, kita satukan hati, kita mau berdoa mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus berikan buat kami semua. Kami juga mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kasih karunia Tuhan yang begitu besar buat kami. Buka hati kami, buka telinga kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini boleh menjadi sesuatu yang berguna buat tubuh kami dan tumbuh subur di dalam hati kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, yang berjudul Zakheus, orang pendek, maka saat ini kita akan mengulas firman Tuhan dari satu tokoh yang bernama Zakheus. Ya, kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, sudah dapat semuanya? Mari kita baca ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, sebab orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, itu pembacaan firman Tuhannya ya. Di dalam kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10 yang menceritakan seorang tokoh yang bernama Zakheus. Ya, seperti anak-anak ketahui atau anak-anak telah mendengar ceritanya bahwa Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Ya, jabatannya itu kepala pemungut cukai ya. Berarti bukan pemungut cukai biasa, dia seorang kepala pemungut cukai. Dan Zakheus ini sangat dibenci ya, terutama untuk pemungut-pemungut cukai pada umumnya pada zaman itu sangat dibenci oleh orang-orang. Kenapa sih pemungut cukai pada zaman itu sangat dibenci sama orang-orang? Karena pemungut cukai itu adalah seseorang atau kumpulan orang yang kerjanya menagih pajak.
menagih pajak kepada bangsanya sendiri. Dia itu adalah orang-orang Israel yang bekerja untuk pemerintahan Roma, ya, untuk penjajah ya. Pada saat itu kan bangsa Israel sedang dijajah oleh Romawi ya. Dan orang-orang lokal ini, orang-orang Israel ini bekerja untuk penjajah Roma. Dan pada saat dia bekerja atas nama pemerintahan Romawi, mereka itu menagih pajak kepada rakyat dengan semau hati gitu. Jadi dia itu menagih pajak ya sesukanya, tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam surat pajak tersebut. Ya, misalnya kalau pajaknya itu harus dibayar 100.000, si penagih pajak atau si pemungut cukai ini nggak nagih seharga 100.000, tetapi harus ada lebihnya. Bahkan lebihnya itu bisa berkali lipat dari pajak yang ditagih, ya mungkin bisa 500.000, bisa 1 juta gitu ya. Maka dari itu orang-orang di sana, rakyat-rakyat Israel itu sangat membenci pemungut cukai karena mereka melakukan tindakan yang demikian. Dan pada saat itu pemungut cukai itu dianggap sebagai orang yang berdosa. Ya, berdosa karena ya itulah kerjaannya nagih-nagih pajak dengan semaunya. Ya, dan orang-orang pada saat itu sangat membenci dan sangat menjauhilah ya pemungut cukai. Ya, tetapi apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko ini? Pada saat Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, di situ ada kepala pemungut cukai yang bernama Zakheus, dan si Bapak Zakheus ini penasaran, bagaimana sih rupanya Tuhan Yesus itu, bagaimana bentuknya Tuhan Yesus itu gitu. Sehingga pada saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, dia dengan cepat-cepat itu datang ingin melihat Tuhan Yesus yang seperti apa. Tetapi orang-orang pada saat itu berkumpul sangat banyak, dan berhubung dia mempunyai badan yang pendek, jadi kalau mau melihat Yesus ya susah gitu, karena orang-orang ya banyak yang lebih tinggi dari dianya. Tetapi dia tidak kehilangan akal. Di situ ada sebuah pohon yang namanya pohon ara. Dia manjat ke pohon ara, dia naik gitu ya ke pohon ara, dan pada saat dia sudah di atas, dia baru melihat, oh ternyata itu Yesus. Nah, pada saat dia melihat Yesus dari atas pohon ara, di situ Tuhan Yesus pas lewat ke depan pohon ara tersebut, dan Tuhan Yesus langsung bilang apa? Zakheus, turun. Hari ini aku harus menumpang di rumah kamu. Nah, setelah itu Zakheus turun dan hatinya penuh dengan yang namanya sukacita. Dan yang terjadi setelah Tuhan Yesus menumpang di rumahnya Zakheus, Zakheus yang menjadi kepala pemungut cukai ini langsung berubah. Dia mengakui segala kesalahannya, dan dia berubah dari sikapnya yang pada saat itu memeras rakyat, dan dia bilang apa? Setiap rakyat yang diperas atau yang ditagih pajaknya itu melebihi apa yang menjadi tagihan pajaknya, dia akan mengembalikannya sebanyak berapa di sini? 3 kali atau 4 kali? Coba, ntar Mr. Edi baca dulu ya, takut salah. Oh, 4 kali lipat katanya, bukan 3 kali, 4 kali lipat dibalikin. Sehingga terjadi yang namanya perubahan hidup, terjadi yang namanya pertobatan dari dalam diri seorang Zakheus ini. Ya, dari cerita ini kita bisa belajar ya, seorang yang bernama Zakheus. Ya, Zakheus bisa dibilang ini pangkatnya adalah kepala pemungut cukai, berarti dia itu punya jabatan yang luar biasa tinggi. Tetapi pada saat Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, Tuhan Yesus melewati kota Yeriko dengan segala kerendahan hati, dia ingin melihat Tuhan Yesus itu seperti apa, dan dia tidak malu untuk dia naik ke atas pohon demi untuk melihat Tuhan Yesus. Dan pada saat itu terjadi sesuatu ya di situ ya. Pada saat Tuhan Yesus melihat Zakheus di atas pohon, dengan segala kerendahan hatinya yang ada di dalam diri Zakheus, ternyata Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang namanya
pertobatan, memberikan yang namanya kabar baik, memberikan yang namanya sukacita kepada siapa? Kepada Sakeus. Sehingga Sakeus yang tadinya orang berdosa, dosanya bisa diampuni sama Tuhan Yesus. Dan setelah dosanya diampuni, hidup Sakeus ini menjadi berubah. Berubah dari hal apa? Dari hal yang tadinya suka memeras orang, tetapi menjadi orang yang berbelas kasihan dan mengganti katanya ya setiap apa yang telah diperbuatnya dulu sebanyak 4 kali lipat. Ya, demikian juga ya di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kita yakin, kita percaya, kita semua telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita semua. Dan kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita, sifat-sifat kita yang tadinya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan bisa berubah. Karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Sama seperti Sakeus yang sifatnya bisa berubah, demikian juga saat ini biarlah sifat-sifat kita yang nakal, sifat-sifat kita yang tidak pernah mendengarkan orang tua, yang selalu melawan sama guru, yang selalu berbohong, yang pokoknya yang selalu jelek ya, itu bisa kita rubah. Karena perubahan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita bukan karena kekuatan kita, itu karena Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Dan biarlah dari setiap perubahan-perubahan ini hati Tuhan disenangkan dan kita boleh menjadi anak-anak yang bisa menyukakan hati Tuhan dan semua yang ada di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Teruslah hidup di dalam Tuhan Yesus dan tetap untuk berubah dari yang dulu menjadi yang baru. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita mau angkat satu pujian sebelum kita mau menutup firman Tuhan ini. Oke, semuanya tundukkan kepala, kita mau responi firman Tuhan. Kita angkat satu pujian menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapa, biarlah saat ini hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan Yesus selalu ada buat kami semua. Dan saat ini Tuhan, kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kami, biarlah sifat kami yang jelek, sifat kami yang buruk boleh berubah sehingga kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Pimpin hidup kami Tuhan, dan Roh Kudus senantiasa menjaga, memelihara kami di dalam kami bertindak, di dalam kami berperilaku, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Tuhan Yesus dan yang bisa menjadi berkat buat setiap teman-teman kami dan menjadi kebanggaan buat orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Pimpin hari ini dari pagi, siang, sampai malam hari nanti. Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami di dalam kami melakukan setiap kegiatan-kegiatan kami. Hikmat marifat Tuhan selalu menyertai di dalam kami melakukan kegiatan belajar mengajar, dan Tuhan Yesus memberikan semangat buat kami untuk kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.